heran saya melihat pemilu ini karena secara prosesnya saya sudah tidak sepakat dengan prosesnya itu. Saya tidak peduli 1, 2, 3 mau yang menang yang mana, yang penting 1, 2, 3 ini menang dengan adil. Nggak perlu harus rubah-rubah peraturan, itu aja Bang. Sekian. Bingung saya juga, aneh. Baru kali ini saya menemukan pemilu kayak gini. Liar, kayak gitu. Liar. Dan jadi dari pokok permasalahan ini biangnya hanya ada di satu orang. Saya tidak benci dengan orangnya Pak, tapi saya muak dengan aturan-aturan itu. Seperti itu. Biang keladi, biang keroknya hanya satu, Jokowi. Aturannya. Siapapun orang itu pasti Pak bisa. Tapi aturan ini loh, aturan ini dari sektor atas sampai sektor bawah ini mereka kuasai semua. Mereka kuasai semua. Makanya kata saya ini kursi ini, gedung ini adem-adem, anget-anget, adem-adem gitu loh, panas kayak gitu. Bang Adian, demokrasi ini rusak karena orang-orang yang serakah dan rakus jabatan. Saya hadir di sini karena pecinta demokrasi, bukan karena 01, bukan karena 03. Saya sendiri pimpin demo diancam pembunuhan berkali-kali. Tanggal 1 mau turun demo, ditelepon malam, kamu jangan turun, kamu mau diculik. Oke, saya ke Jogja selama 3 hari. Demokrasi ini jangan dirusakin oleh karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang rakus jabatan, yang serakah jabatan, yang mengadu domba dan yang membuat politik dinasti di negeri ini. Saya orang timur, agak keras ngomongnya. Dalam artian begini, kami punya banyak tuntutan Bang. Yang pertama, kami dukung hak angket, itu jelas. Jangan takut, demi negara ini akan baik. Hak angket harus dijalankan. Yang kedua, ketua KPU wajib diturunkan. Itu permintaan saya keras ketika saya pimpin demo berapa kali di KPU. Turunkan, gulingkan, tidak boleh biarkan. Negara ini dirusaki oleh ketua KPU dan koloni-koloninya. Ketua Bawaslu wajib diturunkan. Tidak bisa main-main di negara ini. Biarkan, apabila kita biarkan negeri ini rusak di tangan mereka. Kami yang kader-kader muda, generasi muda mau jadi apa kalau senior-senior sudah buat rusak negara ini? Ada beberapa hal lagi Bang. Saya merasa terganggu ketika diancam pembunuhan, diancam penculikan. Kalau saya lihat TikTok itu bisa sampai 87.000 total penonton. Ancaman semua. Ini HP saya ini ancaman pembunuhan semua. Bahkan HP saya, WA saya dimatiin selama 12 jam. Tidak bisa WA. Saya nggak tahu kenapa mereka takut tweet Alarboy. Kenapa tidak takut yang lain? Maka itu pemilu curang ini tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa. Jangan karena hasil mau menang mau apapun itu urusan terakhir. Bagi kami keadilan dan kebenaran itu yang perlu kita tindak lanjuti. Kita tidak bisa biarkan teman-teman aktivis bangkit. Jangan takut. Itu saja. Maaf Bang, saya agak keras. Terakhir adalah audit forensik Sirekap. Sirekap itu bermasalah. Masa lembaga negara sekelas Indonesia ini kok aplikasi bermasalah bagaimana? Perusahaan kecil saja punya aplikasi yang terjamin bagus. Masa negara lembaga ini berarti ketua KPU dan jajarannya tidak benar dalam kinerjanya. Maka itu wajib hukumnya diturunkan. Sekian dan terima kasih. Saya ada 2 persoalan. Saya kira kenapa carut-marut hal ini terjadi. Kenapa apa yang dibicarakan oleh kawan-kawan tadi, adik-adik tadi semua terjadi. Memang pokok persoalannya ada tadi disebut di satu orang, di satu keluarga. Betul. Ya, ini rusaknya di satu orang, ya kan, di satu keluarga. Betul. Dan ini sesungguhnya karena tidak mau Logowo meninggalkan kekuasaan sebagaimana termnya demokrasi. Jadi kalau kita bicara ini sesungguhnya adalah kelanjutan ingin berkuasa sepanjang zaman. Jadi kita tidak hanya bisa melihat pemilu ini saja. Ini kan ada gagasan mau 3 periode. Kita bersyukur, saya kira 3 periode ini akan jalan kalau tidak Ibu Mega pasang badan. Ya. Ini adalah fakta yang tidak mungkin bisa dimungkiri oleh siapapun. Aneh pada waktu itu Ibu Mega mundur selangkah, 3 periode di jalan. Sebetulnya bicara Presiden Jokowi memang sudah sangat layak dimakzulkan. Banyak pelanggaran konstitusi. Tapi isu utama kita sebetulnya meskipun begitu banyak delik, ya, apakah itu dari sisi pidana berat,
pelanggaran etika, atau malah pelanggaran administratif, kami usul fokus saja di 1-2 delik kaitannya dengan pemilu curang, yaitu putusan MK nomor 90, waktu itu Bang Masinton Desember 2023 sudah pernah menyuarakan, ini saya kira akan didukung oleh partai-partai lain. Kemudian kaitannya dengan masalah pelanggaran di KPU, lalu sikap presiden, misalnya ini ada berapa saya catat, tentang bagaimana Gibran itu ditetapkan KPU, tapi itu sekaligus melanggar undang-undang dan peraturan KPU itu sendiri. Kemudian Presiden memanggil kepala-kepala desa. Presiden memerintahkan kepada pimpinan kementerian dan lembaga untuk apa? Semuanya ini untuk mendukung paslon nomor 2, Prabowo Gibran. Kemudian juga yang sangat nyata, dan ini melanggar pasal 23 tentang penetapan APBN, yaitu dana bansos sekitar 50 triliun, ya. Yang sebetulnya bansos itu sendiri kan harusnya berakhir, tapi ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam rapat kabinet tanpa melibatkan DPR. Ini kan melanggar pasal 23. Dan banyak lagi sebenarnya nanti bisa kami susulkan, tapi yang penting adalah bahwa kami dari Petisi 100 dan GPKR itu mengharapkan agar PDIP berada di depan untuk mewujudkan terjadinya hak angket tentang pemilu curang, yang itemsnya nanti antara lain itu bisa dikaitkan dengan pencawapresan Gibran dan berbagai hal, termasuk kebijakan-kebijakan Presiden. Juga banyak dukungan data sebetulnya yang bisa akan kita serahkan. Nah, memang isunya kita paham, ini kaitannya dengan bahwa Presiden sendiri menghalalkan segala cara partai-partai itu disandra. Nah, saya kira ini bisa disiasati lah bagaimana caranya supaya penyanderaan ini akhirnya bisa kita kalahkan. Rakyat akan mendukung. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Kita hadir di sini untuk mendukung hak angket karena bapak-bapak di DPR ini kan punya fungsi pengawasan yang notabene bisa menyelidiki dan menggunakan hak angket untuk itu. Ada 3 hal pokok bahwa pertama, di dalam pelaksanaan pemilu ini kenapa kita dorong untuk hal angket, karena Presiden terlibat dan itu pertama melanggar undang-undang karena dia bersumpah berjanji jujur adil, itu ternyata tidak. Dia memihak ke 02, itu poin pertama bahwa Presiden melanggar undang-undang dan kami minta supaya hak angket ini berjalan untuk menyelidiki ini. Ketiga adalah Presiden juga melanggar undang-undang tentang KKN, artinya dia juga sendiri menyatakan bahwa keluarganya tidak terlibat di dalam pemerintahan, politik, bahkan anak saya baru 2 tahun wakil wali kota, karena apakah logis bisa jadi? Itu di video di mana-mana ada itu. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran 3 hal pokok itu. Tapi selain Presiden, kami juga meminta kepada fraksi PDIP, Pak Arya Bima, Pak Masinton, Pak Adian mewakili fraksi PDIP, kalau bisa juga menyelidiki tentang seluruh kinerja KPU dan Bawaslu yang selama ini juga kaitannya dengan kinerja mereka untuk penyelenggaraan dan pengawasan pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Itu poin-poin yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak. Ditembak sekalipun saya siap. Saya siap. Demi apa? Jangan kita ciptakan sejarah buruk untuk yang di belakang kita. Perjuangan ini jangan setengah-setengah. Dari hulu ke hilir ini semuanya ada rangkaiannya. Dan yang bertanggung jawab untuk Republik ini adalah Presiden. Dan hukum tidak memandang tebang-tebang pilih. Siapapun itu. Siapa yang menabrak-nabrak hukum? Ada sanksinya. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Berani. Beranikah kita untuk menegakkan keadilan? Hanya itu kuncinya. Nggak usah kita terlalu banyak wacana deh. Intinya, punya nyali nggak kita untuk menegakkan keadilan itu? Itu saja. Itu. Saya yakin PDIP punya nyali. Karena kuda tuli menjadi saksi buat sejarah bahwa demokrasi tegak di Republik Indonesia.